Halo semuanya, saya Nengah Juniawan, dosen program studi teknik elektro di Universitas Trisakti. Spesialis saya adalah mengajar mata kuliah di bidang entrepreneurship. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya dengan menggunakan metode student centered learning. Pada salah satu mata kuliah ini saya ampu, yaitu entrepreneurship dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya lanjut menjelaskan teknik pengajaran, saya terlebih dahulu akan menjelaskan deskripsi singkat keluaran yang diharapkan serta model pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan memberikan gambaran tentang peluang serta teknik untuk menciptakan serta mengembangkan ide bisnis dalam bidang teknologi informasi. Kelas ini akan diisi dengan pengajaran workshop dan interaktif. Dosen akan menjadi fasilitator dalam menyusun bisnis plan dan plan milestones. Pada akhir ini, dari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan suatu konsep bisnis atau bisnis plan yang layak. Adapun luaran yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah mampu mengertikan value proposition dan serta bagaimana cara memperoleh hal tersebut. Kemudian dapat membedakan dan mampu menentukan aktivitas dalam suatu bisnis serta menentukan biaya-biaya yang timbul. Dapat memahami model bisnis dari 5 perusahaan TI atau teknik informatika. Mampu menjelaskan pengertian dan sejarah bentuk bisnis plan atau bisnis plan. Dapat menjelaskan dan mengerti cara marketing untuk segmen konsumen yang berbeda dan strateginya. Dapat membedakan dan menjelaskan jenis-jenis pola bisnis model. Dapat membedakan serta menganalisis model desain bisnis yang tepat terhadap suatu jenis usaha. Dapat membedakan dan memahami strategi bisnis dari suatu jenis usaha. Bisa memahami 5 P's dalam bisnis serta menganalisis P's dari suatu perusahaan. Mengeksplorasi serta untuk mendefinisikan antologi serta melakukan pengecekan konsistensi dan memberikan query. Dapat menjelaskan kendala dalam memulai bisnis dari suatu jenis model bisnis serta mengetahui solusi yang harus dilakukan. Yang terakhir, mahasiswa mampu dan menganalisis bisnis model dan bisnis plan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah student centered learning dengan model small group discussion. Mahasiswa saya ajak untuk berdiskusi tentang topik bahasa. Kemudian text-based learning, mahasiswa saya berikan penugasan terkait dengan topik bahasa tertentu. Kemudian problem-based learning, mahasiswa saya berikan contoh kasus untuk diselesaikan dalam topik bahasa tertentu. Kemudian contextual basic learning, mahasiswa saya ajak untuk memahami topik bahasa dengan contoh-contoh kehidupan yang nyata. Kemudian terakhir project basic learning, mahasiswa saya berikan tugas project yang harus mereka kerjakan dalam beberapa topik bahasa. Terakhir saya akan menjelaskan model assessment yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Biasanya pada pertemuan pertama saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa untuk kita sepakati bersama dengan dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan ini memuat kriteria dan bobot
penilaian saya terhadap mahasiswa pada mata kuliah ini, sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan bisa membuat strategi dalam menempuh mata kuliah ini agar mahasiswa dapat dengan lancar mengikuti mata kuliah ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Adapun contoh kriteria dan bobot penilaian yang saya pakai dalam kuliah atau mata kuliah ini, berpartisipasi perkuliahan itu saya ambil 10%. Kemudian untuk penugasan, karena ini penugasan berupa ada project, saya ambil 40%. Kemudian ujian tengah semester saya ambil 20%, dan pada final project itu ada nilainya 30%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan aktivitas pengajaran saya pada mata kuliah Entrepreneurship di kelas ini. Selamat siang anak-anak. Jadi pertemuan yang kelima ini mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi materi hari ini kita akan membahas BMC, Bisnis Model Kampas. Jadi sebelum Pak menyampaikan materi mengenai BMC ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita harapkan hari ini bisa terkabulkan. Mungkin ada yang bisa membantu Pak untuk memimpin doa. Silakan untuk koordinya, mungkin Nina, silakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada siang ini, kita berdoa berdoa ini. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, untuk BMC di mana bisnis model kampas ini mungkin anak-anak mahasiswa ya sudah tahu atau memahami ya, banyak yang terjadi di lapangan semakin tren saat ini ya. Mungkin ada yang memberikan apa sih sebenarnya definisi bisnis model kampas. Silakan, mungkin ada bisa memberikan mungkin dari tanggapan anak-anak atau memberikan definisi sedikit saja mengenai BMC. Silakan. Silakan, mungkin ada yang memberikan tanggapan atau definisi sedikit. Oke, silakan. Ya, oke. Menurut saya, bisnis kampas itu adalah strategi manajemen untuk menciptakan ide yang kita berikan dalam hidup. Oke, dalam bentuk visual. Oke, mungkin yang lain. Silakan. Dimana di sini nanti akan fokus kepada model bisnis ya. Jadi berapa model bisnis yang cocok dengan penyelesaian komponen-komponen yang ada di bisnis model kampas ini, yang semakin terkenal yaitu dengan sebutan BMC ya. Jadi ini mungkin ya. Jadi inilah alat ya, sebagai alat ya yang tadi dikatakan oleh temannya, gunakan visual ya. Jadi visual dimana yang dapat menjelaskan secara komprehensif, artinya secara sudah terbangun, sudah terkoordinir ya dengan komponen-komponen yang ada di model bisnis BMC ini ya. Nanti teman-teman bisa menyimak ya sebuah bisnis secara garis besar. Jadi bisnis-bisnis yang menyalur atau mengenai startup itu banyak yang menggunakan model-model seperti ini ya. Nah, ini ya bisa digarisbawahi secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang lebar. Jadi simple, semua kena di dalam melakukan strategi atau membuat bisnis-bisnis kedepannya. Jadi tidak seperti dulu lagi nulis banyak ya, buat sebuah perencanaan, kemudian sasaran pasar yang dituju, produk apa yang kita akan capai ya. Ini definisinya. Inilah tujuan kita adanya model bisnis
Ya, depannya ini BMC ya. Nah, ini merupakan template. Template ada yang tahu apa itu template? Ada yang tahu? Nah, ini dikatakan strategi. Kenapa dikatakan strategi? Kenapa dikatakan strategi? Ayo, mungkin ya. Kenapa dikatakan strategi? Di sini dikatakan strategi manajemen digunakan dalam mulai rancangan awal. Membangun sebuah planning. Oke, planning bisnis. Yang lain? Nah, di sini ada pengembangan bisnis ya. Di sini ada pengembangan bisnis dari bisnis yang sudah ada. Artinya di mana ya, seperti dikatakan di teori, bisnis yang sudah ada kita kembangkan lagi dengan kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh bisnis model Kampas. Ya, di sinilah strategi apa yang kita harus lakukan untuk tercapainya sebuah bisnis, bukan sukses ya, tetapi bisa jalan. Ya, dengan persaingan di saat seperti ini ya. Ini dia terdiri nanti ada 9 komponen atau 9 pilar utamanya dari bisnis plan ya. Mungkin nanti teman-teman atau mahasiswa bisa nanti memilah mana sih komponen yang diperlukan di dalam BMC ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, ada tujuan pembuatan bisnis model Kampas. Apa sih tujuannya? Tadi sudah kita sebutkan definisinya. Sekarang apa sih tujuannya model bisnis ini? Silakan. Mungkin ada yang berikan tanggapan. Oke, silakan. Siapa namanya? Intan. Oke, Intan, silakan. Saya itu tujuan pembuatan bisnis apa itu yang lebih ke arah untuk menuju bisnis yang ingin tuju. Lebih terarah. Oke. Bisnis yang dituju. Oke. Yang lain? Silakan. Oke. Ya. Untuk memastikan penulisan perencanaan bisnis. Oke, perencanaan bisnis. Ya, menuliskan ya, jadi perencanaan bisnis. Ada lagi satu? Oke. Siapa? Untuk Oke. mengidentifikasi peluang bisnis. Mengidentifikasi peluang bisnis. Oke, peluang bisnis untuk kedepannya ya. Jadi ini ya, apa sih tujuannya? Ya, kadang-kadang ada yang membangun bisnis, ya mohon maaf ya, ada yang membangun bisnis, modal sudah oke, ya, mungkin dari segi biaya sudah, tetapi sasaran target tujuannya itu belum bisa. Ya, asal membangun, asal membuat bisnis, tidak visual atau terkait dengan perkembangan bisnis-bisnis yang ada di saat ini ya. Ini contoh. Oke. Nah, ini ya, membantu perusahaan ya merancang perencanaan proses bisnis dan menerapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis. Apa sih poin penting dalam bisnis? Apa poin penting dalam bisnis? Laba, iya, keuntungan. Oke, yang lain mungkin? Benar ya? Apa sih tujuannya kita kan? Benar kan? Kita mencari sasaran, kita mencari konsumen. Apa sih tujuannya? Ya, pertama kita buat brand, punya nama, kemudian untuk mencari keuntungan. Makanya konsumen itu rekanan kita, sahabat buat kita, harus dijaga dengan baik. Ini dikatakan seperti ini ya. Proses bisnis dan menerapkan serta validasi poin penting. Poin pentingnya itu salah satunya ya. Kemudian sumber daya aktivitas hubungan yang akan dijalin tadi. Ya, semakin kita punya nama, semakin yang bisnis kita berkembang, kita akan menjalin hubungan kita antara konsumen. Nah, ini ya, dikatakan pendapatan hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Inilah tujuan pembuatan bisnis model Kampas. Terbayang nggak kira-kira? Terbayang ya?
Benar? Jangan benar-benar terus ya. Oke, kita next, ada pertanyaan dulu? Ada? Kita next ya. Oke. Ada yang bisa memberikan atau memaparkan sedikit saja. Ini manfaat bisnis model Kampas. Silakan. Manfaat bisnis model Kampas. Yang pertama itu ada mempersingkat perencanaan bisnis. Silakan. Coba Mang Adi mungkin. Ya. Mungkin yang lain, Dina silakan. Menurut saya Pak, untuk yang nomor 1 itu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Jadi kan di bisnis model Canva itu ada kerangka ya. Jadi kita tuh di sana menuliskan apa sih partner kita tuh siapa aja, terus bisnis yang kita mau buat itu apa aja. Mungkin kita di kerangka itu kita buat poin-poinnya saja Pak. Jadi kita mempersingkat penulisan dalam perencanaan bisnis. Oke. Poin-poinnya saja ya, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis ya. Sesuai dengan definisi yang tadi, awalnya membangun bisnis itu mungkin penulisannya panjang lebar ya, panjang lebar. Sekarang sudah ada model ini ya, kita bisa mempersingkat ya. Istilahnya menuju bisnis itu melalui jalan tol ya. Oke. Kemudian yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Silakan, poin penting. Jadi fokus ya, fokus ke perencanaan bisnis yang disebutkan di sini adalah poin pentingnya. Silakan. Mungkin yang cowok-cowok gimana? Oke, silakan ya. Pada elemen meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis itu mana-mana menjadi dampak besar pada mendorong pertumbuhan bisnis ke depannya. Oke, mendorong pertumbuhan bisnis ke depannya. Nah, itu ya. Jadi bisa mendorong ya. Nah, kalau yang ketiga ini mengurangi risiko, sudah jelas ya. Dengan model bisnis model Kampas ini kita bisa mengurangi risiko karena apa? Sudah terbaca dengan komponen-komponen atau 9 pilar ini. Ya, sudah terbaca atau sudah kita bisa menuliskan lebih awal. Bagaimana risiko yang akan terjadi, kemudian keliruan ya. Mungkin ada dalam eksekusi bisnis. Nah, di dalam mohon maaf ya, di dalam tiga manfaat ini ya, paling mana yang menurut teman-teman mana yang paling berisiko di sini? Mana yang lebih berisiko? Mana yang tiga ini? Mempersingkat. Ya, oke. Yang poin 1 ya, ini yang poin 1 ini yang lebih dominan. Ya, ini yang lebih dominan karena mempersingkat. Terpulasnya atau mengurangi dari bisnis plan-nya atau cerita bisnisnya itu singkat. Ini yang paling berisiko ya. Oke. Nah, ini kita lanjut model bisnisnya ya. Sekarang ini model bisnisnya yang pertama itu sederhana. Singkat, sederhana. Ya, ini ya. Dan banyak berlatih membuat model bisnis Kampas. Ini yang paling yang pertama itu sederhana. Mungkin yang kedua ada tahu? Oke, sudah ya. Jadi kelompoknya sudah terbagi, nanti setiap kelompok mendapatkan 3 komponen ya. Diisi nanti ini ya. Bagian partner apa ya, sesuai dengan teori yang tadi. Kemudian mungkin dinilai ya, dinilai kelompok mana yang dapat sudah dibagi sama kortinya.
silakan diisi. Nanti langsung ditempelkan ke depan. Ya, nanti setiap kelompok mewakili untuk presentasi sesuai dengan isian komponen tersebut. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan langsung untuk kelompok satunya. Silakan tempel ke depan. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Silakan. Ya, kelompok satunya sudah mulai ya menempel. Jadi kelompoknya silakan dikerjakan sambil mengamati ya. Ya, silakan. Ini 9 komponen pendapat dari teman-teman mahasiswa. Ya, ini ya sudah terisi di sini. Yang pertama ini dari kelompok 1 petani stroberi. Ya, kemudian ada pengepul. Ya, kemudian pemilik toko. Ya. Kemudian membeli dari kegiatannya, membeli hasil panen stroberi, kemudian mengolahnya ya. Jadi mengelola sesuai dengan produk yang kita harapkan ya. Nah, dari segi biaya mungkin di sini stroberi sebagai produsen camilan yang paling sehat ya. Jadi meningkatkan daya saing produk. Customer, diskon dan promo ke toko oleh-oleh ya. Nah, ini ada di customer segmennya ini. Mungkin siapa tujuannya, mungkin dari anak-anak, wisatawan ya, pecinta makanan sehat, mungkin restoran atau kafe ya. Mungkin kalau yang ini lahan dan tani ya, jadi di sini ya harus ada supplier ya. Kemudian alat pengelolaan standar makanan ya. Nah, ini dari channelnya e-commerce ya, media sosial, toko online ya. Sekarang media sosial yang sudah marak ya. Ini dari bahan baku dan buah stroberi. Nah, ini gaji pegawai tadi yang SDM-nya ya. Jadi proses pengolahan produk, kemudian biaya marketing ya, kemudian biaya pengemasan. Nah, di sini di terakhir itu penjualan produk selain dodolnya juga produk-produk yang bahan bakunya dari stroberi. Oke. Nah, dari sini sudah mendapatkan ya apa informasi atau model bisnis Kampas ya, model bisnis Kampas. Nah, ini oke, materi sudah habis ya untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum saya mengakhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan pertanyaannya. Silakan. Silakan bertanya. Oke, siapa namanya? Oke, Lilis, silakan. Lilis. Tadi kan dijelasin Pak ya. Ya. Saya ini nanya ulang lagi. Sebenarnya keunggulan itu apa? Inti dari Oke, inti dari bisnis model Kampas. Ada yang lain bisa menanggapi? Inti dari bisnis model Kampas. Silakan. Yang pertama apa? Singkat. Ya, mudah dipahami. Ya. Ada tujuan dan sasaran yang pasti atau tepat. Sudah? Mungkin itu aja secara singkatnya, ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Kan ini udah singkat, tepat. Ya. Terus kalau misalnya kita buat bisnis terus pakai bisnis modal Canva ini, apakah udah pasti berhasil atau ada kendala-kendala lainnya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau pasti berhasil itu apalagi saya tidak berani memastikan. Ya, itu tergantung Andanya. Ini strateginya yang paling tren atau yang paling tepat kita lakukan model bisnis Kampas. Sekarang tergantung Anda yang menjalankan bisnis ini. Bisa enggak membawa ke arah bisnis ini sesuai
plan yang Anda buat. Oke, itu ya. Oke. Mungkin karena waktu saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi karena tadi sebelum mulai perkuliahan kita lakukan dengan doa. Sekarang di penutupannya silakan juga dengan doa. Mungkin untuk doa penutupan pertemuan silakan. Baik untuk teman-teman semuanya, karena sudah mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi perkuliahan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang lain. Oke, selamat siang. Siap.